yang harusnya Kota Mataram bagaimana nih? Ini kan abang mau nyalon jadi calon wali kota kan? Dengar-dengar. Ya, salah satu dari tujuan kedua politik adalah merebut kekuasaan dan jalur demokrasi kan. Gitu. Mudah-mudahan bisa apa namanya, bisa Harapan. ya bisa nular. Iya. Bisa nular ke Kota Mataram kan. Kode lah. Prestasi Gibran bisa nular ke Kota Mataram kan gitu. Oke. Halo Tribuners, jumpa lagi kita di acara Bincang Tribun Lombok. Kali ini saya sudah bersama Bang Abdul Rahman atau Bang ABD. Siap. Selamat datang Bang di Terima kasih. podcast kami di Tribun Lombok. Ya. Akhirnya setelah sekian lama kita janjian baru bisa ketemu. Ya. Sibuk sekali ya Bang. Ya, Akhirnya ini. Setelah pilek tambah sibuk Bang ya. Lah pilek ya. Nah, Tribuners, saya mengundang tamu spesial, sosok pemimpin muda di Kota Mataram yang tentunya pasti sangat inspiratif lah, di usia muda sudah menjadi ketua partai dan salah satu pimpinan parlemen di DPRD Kota Mataram ya, wakil ketua DPR. Itu. Di usia sekarang udah usia berapa Bang? Saya kelahiran 81 berapa ya sekarang? 81 ya. Ya kurang lebih 24 kurang lah. Ya luar biasa, ini masih muda dan tentunya Tribuners kita akan menggali lebih jauh tentang sosok Bang ABD ya. Beliau sukanya dipanggil Bang ABD soalnya. Asal jangan ABC aja ya. ABC. Baterai soalnya. Baterai ya. Oke, Bang ABD. Saya tertarik kemarin mengundang Abang karena udah saya lihat beberapa poster atau postingan tuh mau maju juga calon wali kota. Tapi saya sebelum bahas calon wali kota ini, saya pengen tahu ini Abang sebenarnya kok apa karir politiknya dibangun bagaimana sih? Dulunya apakah memang dari kecil politik atau bagaimana? Iya. Awalnya saya tidak pernah menyangka juga ya masuk atau terjun di dalam dunia politik ini. Karena saya bukan berasal dari sebuah keluarga parpol atau anggota partai politik. Tidak ada keluarga yang jadi politisi? Enggak ada yang langsung, ya, enggak ada yang langsung. Maksudnya dari kakek saya, ya, orang bapak saya sampai saya sendiri itu bukan berasal dari keluarga partai politik. Mereka hanya PNS biasa. PNS? Ya, PNS biasa, pensiunan. Mbah saya dulu seorang guru. Guru? Ya, guru. Guru di mana? Terakhir dia kepala sekolah di SD Batu Ringgit. Di Mataram ya? Iya, di Mataram. Sekarang SD berapa itu Batu Ringgit tuh? Yang di sebelum jembatan, sebelah timur jembatannya Lawang Balok. Sebelah timur Lawang Balok. Ya, itu terakhir. Terus bapak saya itu atau ayah saya itu dia pensiunan di Dinas Transmigrasi Provinsi. Di Snaker Trans ya? Di Snaker Trans. ASN. Dari keluarga birokrat lah ya? Ya bisa dikatakan begitu, ASN. Ya. Saya terjun di politik ini lucu sebenarnya ceritanya, karena kebetulan ya. Karena saya dari tahun 2010 itu membangun usaha setelah sekian lama melanglang buana menjadi staf di sana sini ya. 2010 saya mulai karir sebagai wira swasta. Wira swasta. Ya. 2000 berapa itu? 2010. 2010. Ya. 2011 kita kukuhkan menjadi sebuah perusahaan. Sampai sekarang berjalan. Perusahaan apa namanya? Perusahaan itu namanya ILS Anugrah Pesona Lombok. PT ILS Anugrah Pesona Lombok atau kita bisa singkat
ILS. ILS itu International Legal Service, Oh, yang bergerak di bidang konsultan jasa biasa ya. untuk PMA, penanaman modal asing, Luar biasa. ya, foreign investment. Tapi sebelum itu katanya abang kerja di sektor pariwisata. Ya, karena setelah lulus di Aliyah Keagamaan Negeri ya di Mandua Mataram, saya masuk di Akademi Pariwisata D3-nya. D3. Ya, D3 di pariwisata, sehingga ya tentunya saya berkegiatan di sektor pariwisata setelah lulus dari D3 pariwisata. Artinya tidak ada sangkut paut sama politik ya Nggak dari ada. awal itu ya? Nggak ada. Saya organisasi pun jarang. Bahkan organisasi jarang? Jarang. Oh gitu. Hanya beberapa Ini kan organisasi yang tidak penting lah. mahasiswa taat kan. Terus maksudnya yang politik kan ya memang harus benar-benar petarung. Kalau di hotel ya Di hotel, restoran ya beberapa. Pernah di Singapura? Pernah di luar negeri juga ya. Luar negeri. Ya, di Singapura. Karena Artinya pasca D3 kami ada program training ke luar negeri. Ya, saya salah satu mahasiswa yang mendapatkan kesempatan itu. Wah, luar biasa. Tapi kan kalau dari hotel pariwisata itu kan dengan politik agak jauh karakternya bang. Ya. Kalau di hotel ya rapi, bersih, tertib lah gitu kan. Karena hospitality kan. Yes. Kalau di dunia politik kan sangat jauh. Ada satu yang cocok antara korelasi dengan pariwisata dan politik, yaitu di sektor servisnya atau jasanya, pelayanannya. Oh iya. Karena kan kalau politik jiwa itu melayani itu ya ya? melayani kan, melayan masyarakat. Itu yang terkait dengan itu. Iya. Jadi saya terjun ke dunia politik itu tidak masuk dalam salah satu list cita-cita saya. Nggak ada. Kan kita ditanya di sekolah itu cerita nggak ada bilang politisi kan gitu. Nggak pernah kayaknya. Nggak ada. Kalau nggak dokter, Ya, polisi, pilot, guru. kayak wartawan juga nggak ada nama. Wartawan politisi kita nggak masuk list cita-cita. List cita-cita kan. Iya. Ya, tapi karena setelah masuk saya sadari bahwa yang bikin saya masuk ke dunia politik adalah karena memang tadi jiwa ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dikarenakan saya membangun sebagai seorang wira swasta, membangun sebuah perusahaan di Lombok Tengah, tuh keinginan itu timbul akibat saya sering bolak-balik Peraya Mataram. Ketika tahun 2013 waktu itu 2013 kan sedang banyak-banyaknya para politisi menyebar gambar-gambar spanduk baliho ya untuk Pileg 2014. Dikarenakan saya tertarik loh, kok banyak sekali gambar-gambar ini seperti saya ingat dulu di tahun 90-an ada majalah apa ya? Majalah Cover Boy kalau tidak salah ya. Jadi orang-orang yang punya gambar di majalah itu adalah orang yang keren yang terpilih. Nah, saya tertarik dengan hal itu gitu. Biasanya orang yang di entrepreneur itu biasanya tertarik dengan itu gitu. Iya. Motivator gitu, kayak gitu. Jadi saya bertanya, ini kok banyak sekali gambar ini? Ini apaan sih gitu loh maksud saya. Di hati saya waktu itu. Dan teman saya di perjalanan juga ya kita bercanda-canda mengenai hal itu. Gimana ya kalau saya taruh gambar gitu. Jadi karena lihat baliho-baliho begini. Jadi pengen nampang ya. Iya, karena saya nggak ngerti sama sekali awalnya. Itu apa gitu loh. 2013 masih belum paham ya. Masih belum paham. Ya. Dan terus terang saya nggak pernah mencoblos ya sebelum-belumnya. Nggak tahu ya. Karena sibuk sama saya ini orangnya fokus. Iya. Jadi dari mulai mengenyam pendidikan itu orang tua saya mengajarkan saya harus fokus. Ya nggak boleh pikiran kita bercabang. Itu awal. Jadi ketika saya sekolah ya sekolah saja. Nggak ada kegiatan yang lain. Kuliah pun begitu ya kuliah aja nggak ada kegiatan lain. Iya. Ya selesai itu baru boleh yang lain. Nah, jadi begitu fokus saya membangun usaha. Bangun usaha itu pun fokus. Ya bangun usaha itu fokus sehingga ya alhamdulillah dalam rentan waktu
2 tahun ya dengan segala permasalahan rintangan yang saya hadapi dalam membuka suatu perusahaan itu dilancarkan gitu loh. Ya, sehingga ya itu menguatkan fondasi saya sebagai seorang Merintis itu benar-benar di swasta itu benar fokus dari ya. nol. Iya, ini Bahkan fokus. nggak mau tahu Nggak soal mau politik tahu, ya. nggak mau tahu, Nggak mencoblos ya gitu. nggak mau tahu saya. Ya, jadi. Tapi gimana titik klimaks selain melihat baliho tadi itu? Ya, ya, karena terlalu sering melihat beliau, saya penasaran. Iya. Ya, penasaran. Apa sih kerjaan kita pampang baliho-baliho ini kan? Ya, pada endingnya saya juga melakukan hal itu kan. Akhirnya. Ya, sehingga saya diskusi sama orang tua saya, ayah saya dalam hal ini. Dari situ beliau memberikan informasi bahwa itu adalah calon-calon legislatif yang akan menduduki kursi parlemen di Kota Mataram. Sampai saya bingung, apa sih kerjaannya nih? Kan gitu loh. Apa sih kerjaannya? Ya, pada waktu itu pertama kali saya diskusi itu beliau bilang, udah kamu nggak usah pikirkan itu, usahamu aja teruskan. Fokus ke usaha. Usaha, orang tua saya bilang. Oke, saya bilang. Sampai sekitar 2 minggu lah dari hari itu, saya ditelepon tiba-tiba sama ayah saya. Nanti kalau kamu sudah selesai di kerjaanmu pulang. Waktu itu di mana? Waktu itu masih saya di Praia di perusahaan. Oh iya. Ya. Tanpa saya bertanya ada apa-apa, ya udah saya balik pulang. Nah, di situ kebetulan ayah saya dikunjungi oleh salah satu misannya, yang kebetulan almarhum, ya itu sebagai anggota DPRD provinsi waktu itu. Saya baru tahu kalau dia anggota DPRD provinsi. Siapa? Almarhum Roni Hasbullah. Roni Hasbullah. Ya, dari P3. P3. Ya. Waktu itu beliau sebagai ketua Gardu Kota Mataram kalau nggak salah waktu itu menawarkan untuk saya mengisi kursi bakal calon legislatif di Partai Gerindra. Nah, disarankan nyalek. Disarankan iya. Dan ayah saya nggak tahu dari mana apa diskusi komunikasinya tiba-tiba meminta saya, oke lah kalau kamu memang berniat maju aja. Oh, gitu. Itu awalnya. Ya, dengan izin dan restu dari orang tua ya saya mau karena saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diizinkan orang tua saya. Selama mereka masih hidup ya. Selama mereka masih hidup sampai saat ini apapun langkah yang akan saya buat selalu saya berkomunikasi sama mereka. Itu pentingnya. Jadi saya rasakan sendiri izin restu orang tua itu sangat berharga. Ya. Sangat berarti. Untuk kelancaran menuju karir kesuksesan, kelancaran apapun yang kita lakukan sebagai anak. Itu awalnya. Ya, alhamdulillah singkat cerita masuk kontestasi, saya berhasil mendapatkan amanah dari masyarakat Selawarang 2014. 2014 ya. 2013 mulai lihat baliho. Iya. Setahun kemudian jadi caleg. Itu luar biasa itu. Iya. Dan langsung terpilih. Langsung terpilih. Iya, langsung terpilih. Luar biasa. Itu jadi di usia berapa waktu itu? Waktu itu 2014 berarti di usia 32, 33 kalau tidak salah. 32 tahun. Oh, sangat muda. Iya, 32 tahun. Sangat muda. Usia TGB ketika jadi gubernur. Ya, jadi almarhum Wali Kota Mataram, Pak Ahyar, juga pernah menanyakan hal yang sama. Tuh, waktu suatu ketika kami berbincang menanyakan, kamu jadi usia berapa? Saya bilang ya usia 32 lah, karena saya kelahiran 81. Beliau bilang, oh sama kayak saya waktu pertama kali menduduki kursi parlemen, dia bilang. Oh gitu ya, berarti memang di usia segitu saat itu ya bisa menempati posisi sebagai pemegang amanah masyarakat kota kan. Yang tentunya setelah itu banyaklah bermunculan kan legislator muda yang lebih muda lagi ya. Sehingga mungkin setuju dengan di usia 41 bisa jadi wakil presiden ya. Ya kenapa tidak? Ya kan ini sudah dipecahkan oleh seorang pemuda ya
generasi muda bangsa Indonesia yaitu Gibran Raka Buming Raka bisa memenangkan kontestasi sebagai wakil presiden di usia 36. 36 ya? Ya, Iya, 36. 36-an. Itu kan prestasi seorang anak muda yang luar biasa. Ya, mendapatkan posisi sebagai orang nomor 2 di Republik ini, di suatu negara. Ya, di Indonesia loh ya. Ya, kalau negara luar mungkin lebih dahulu, tapi di Indonesia itu salah satu hal yang bersejarah bagi kita anak muda, bahwa kita ini sekarang sebagai generasi muda sudah bisa menjadi subjek, bukan sebagai objek lagi. Aja. Iya. Pelaku langsung. Pelaku langsung. Oke, jangan tang lebar ke Pak Gibran, ini udah jadi wakil presiden. Iya. Ini kembali mudah-mudahan bisa apa namanya, bisa harapan. Ya, bisa apa sih istilahnya kalau kita nular. Bisa nular ke Kota Mataram kan. Kode lah. Prestasi Gibran bisa nular ke Kota Mataram kan gitu. Oke. Kembali ke tadi tuh, di usia 2014 sudah maju kemudian jadi caleg dan langsung kepilih, itu bagaimana menghadapi pengalaman Abang ABD di dunia politik? Baru lihat baliho tahun depan udah jadi caleg gitu. Itu gimana? Ya, jadi setelah pengalaman pertama lah di dunia politik. Setelah saya menjadi salah satu pemegang amanah masyarakat ya di dapil saya di Selaparang. Suaranya berapa waktu itu, Bang? Suara pertama 721. 721 ya. Saya beda 1 suara sama rekan satu partai. Waktu itu. Dan langsung terpilih menang lah ya. Iya, waktu itu. Tinggi lah ini 700 di Mataram. Tinggi di Mataram. 1000 udah dapat. Iya. Itu saya menyadari bahwa ruang pelayanan saya setelah menjadi salah satu pemegang amanah itu menjadi lebih luas. Ya kan? Yang tadinya sebagai seorang pengusaha kita memberikan pelayanan yang terbatas pada masyarakat sesuai kemampuan kita. Ternyata setelah menjadi seorang legislator, ya, ruang lingkup pelayanan itu menjadi lebih luas. Lebih luas. Ya. Tahu dulu, Bang. Ini awal perjalanan politik maksudnya gimana cara kampanyenya, kan ini masih baru gitu kan. Terus turunnya bagaimana ini? Jadi tiba-tiba jadi gitu. Ketika saya diberikan apakah sempat izin, grogi apa gitu? Ya, bingung. Awalnya semua orang ya. Awalnya ketika memulai suatu hal yang baru pasti ada rasa tidak pede, tidak percaya dan grogi. Tapi berkat pengalaman saya di pendidikan, ya, yang saya kan sekolahnya di asrama. Di asrama bergaul sama teman-teman dari berbagai wilayah, ya, dan di sana kami dilatih untuk bisa berbicara di depan publik. Ya kan, melalui Nah, terbiasa kan memang saat itu ya, terbiasa. Apalagi jadi tidak asing lah. Tidak asing saya melakukan hal-hal itu sehingga saya bisa belajar dengan cepat. Berarti ilmu marketingnya sudah ada lah ya. Alhamdulillah ada. Ilmu marketing sudah ada. Jadi hal yang paling pertama yang saya lakukan adalah ketika saya ditetapkan menjadi bakal calon, waktu itu saya mencari teman-teman saya yang ada di Mataram, khususnya yang ada di dapil saya. Karena kebetulan beberapa teman berdomisili di dapil Selaparang. Saya mencari mereka dan diskusi sama mereka untuk bagaimana, karena saya berorganisasi jarang kan. Saya jarang berorganisasi, jadi untuk memulai itu saya juga bingung gitu loh. Tapi ya udah, dengan izin restu orang tua, bismillah, ya saya jalan, saya cari teman-teman yang membantu saya untuk jalan. Tadinya mereka sempat ketawain juga gitu loh. Ngapain? Kenapa diketawain? Ya ngapain, karena mereka tahu selama ini kan jarang. Iya, tidak peduli dengan hal ini gitu loh. Tidak peduli dengan dunia politik. Tiba-tiba datang minta dukungan. Mereka bilang ngapain loh. Tapi ya sudahlah, bismillah aja, kita coba aja lah. Kalau memang sudah jadi hak kita ya sudah, nggak ada yang bisa ngambil kan gitu. Akhirnya ya udah, sama-sama kita jalan. Ya sebelumnya memang ya ini mungkin ya masukan bagi teman-teman yang berniat maju di
kontestasi legislatif, jangan muncul itu setelah setelah mendekati. Ya, jadi sebelumnya kita harus juga memberikan sesuatu treatment pelayanan kepada masyarakat itu jauh hari sebelumnya. Modal sosial lah ya. Ya, kegiatan-kegiatan sosial itu harus kita lakukan di masyarakat. Jadi masyarakat juga tahu siapa sosok kita itu. Gitu. Tidak muncul tiba-tiba. Tidak muncul tiba-tiba kayak jamur itu ya. Muncul setiap musim hujan. Ya, kalau abang sebelumnya sudah banyak berinteraksi kan dengan. Alhamdulillah di masyarakat. Ya kita kegiatan sosial seringlah kita lakukan masyarakat. Jadi itu salah satu poin yang saya dapatkan ketika saya menginginkan sesuatu yang lebih dari mereka untuk mendukung saya melakukan satu hal. Dan ternyata di politik enak ya bang? Ya alhamdulillah enak. Enak ya? Enaknya di mana bang? Kita bisa memberikan pelayanan yang lebih pada masyarakat itu semakin luas. Dari yang tadinya anggap 5 orang menjadi 50 orang, 50 orang menjadi 100 dan sekian. Kayak gitu. Akhirnya enggak mau lepas lagi ya? Enggak dari yang kalau ini kan jabatan ini tidak permanen ya. Lain kalau di perusahaan. Kalau di perusahaan ya kita yang bangun, kita yang miliki ya kita lepas itu ketika kita mau gitu. Kalau ini bukan karena kita mau gitu, tapi kalau kita mau masyarakat nggak mau yang melalui kita kan lepas juga. Ya kan, lepas juga karena ini salah satu jabatan yang diberikan sementara. Gitu loh. Ya bukan karena keinginan kita loh. Banyak orang yang berkeinginan kan, tapi tidak mendapatkan kesempatan karena belum mendapatkan dukungan yang dari masyarakat, ya tidak bisa menduduki posisi ini. Iya. Berbeda posisi jabatan amanah ini sama jabatan yang kita bangun sendiri. Apa kemudian yang pengalaman yang menarik jadi sama di politik bang, baik di partai maupun di sebagai legislatif? Sekarang udah 10 tahun lebih berarti bang ya? Iya, saya masuk periode ketiga yang mendapatkan kembali amanah kemarin di 2000. Sekarang berarti abang udah banyak balihonya sekarang ya? Ya, dari partai pengalaman saya dapatkan di situ ternyata berorganisasi, berpartai di politik ini luar biasa banyak hal yang saya dapatkan. Ya, ilmu pengetahuan yang tidak pernah ada kata penutupnya itu adalah ilmu pengetahuan politik. Tidak ada bab penutupnya. Tidak ada bab penutupnya. Selalu menemukan hal-hal baru kan di situ. Yang di satu relasi juga lebih luas. Ya, kita bisa kenal rekan-rekan parpol seluruh Indonesia ini. Ya. Dan juga bisa bertukar pikiran, berdiskusi mengenai kondisi, keadaan wilayah masing-masing. Ya, itu yang penting, banyak teman, banyak sahabat, banyak rezeki katanya. Iya. Jadi di luar ekspektasi sebelumnya justru. Di luar, ya. Ternyata dunia politik ini bisa memberikan kita mindset yang lebih luas. Lebih luas ya. Mindset lebih luas. Cara melihat sesuatu gitu. Iya. Ya, baik jadi hitung-hitungannya enggak 1 tambah 1 dan 2 ya. Iya, ternyata itu benar. Kalau dulu kan kita bisa bilang jadi 10 ya. Iya, benar. Ya, jadi kalau kita dulu kan monoton, pikiran kita ini kecil kan. Jadi ya 1 tambah 1 kalau di orang politik itu tidak mesti 2 gitu loh. Iya. Bisa jadi 5 bisa jadi 5, bisa jadi 10, bahkan bisa jadi 100 kan gitu loh. Ternyata dulu kita bilang itu adalah ungkapan gila lah gitu. Gila. Tapi ternyata benar itu benar kalau di dunia politik itu benar gitu. Tapi banyak kejutan di politik. Banyak kejutan ya. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman luar biasa di dunia politik ini. Iya. Salah satunya pengalaman yang menarik itu sebagai anggota DPR maupun di dunia politik. Jadi sebagai anggota legislatif mengawal masyarakat, kita punya banyak nih masyarakat khusus tidak mesti harus di dapil ya. Setelah kontestasi di dapil selesai,
kita sudah menjadi pemegang amanah masyarakat Kota Mataram, Mataram. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram. Berarti kan seluruh masyarakat Kota Mataram. Nah, banyak yang menarik itu banyak tahu bahwa saya mendengar banyak banyak keluhan masyarakat ya, masukan masyarakat itu berbagai macam hal. Dari yang paling mendasar sampai yang luar biasa lah seperti itu. Nah, jadi itu kelebihannya kita di legislatif ini adalah bisa menerima masukan masyarakat itu dan bisa memberikan saran yang bermanfaat bagi mereka. Bisa menentukan kebijakan juga kan? Ya, salah satunya. Karena tupoksi dari legislator atau legislatif punya kekuatan politik lah ya. Ya. Sebagai pengusaha kan tidak punya kekuatan politik. Itu dia yang saya bilang, ketika menjadi seorang pengusaha ruang lingkup kita terbatas. Ketika menjadi seorang legislatif ruang pelayanan kita itu semakin luas. Nah, itu bedanya yang saya bilang tadi ya. Dan ini salah satu hal yang menarik saya bilang bahwa dunia politik tidak pernah ada bab penutup. Selalu ada bab baru. Ada hal baru. Dinamis lah ya. Nah, tentunya kan selama 10 tahun lebih Bang, udah sangat pengalaman lah ini di Kota Mataram memahami persoalan masyarakat. Ada nggak pengalaman nggak enaknya jadi anggota DPR? Kalau pengalaman gak enak itu personal ya. Iya. Sebut aja mungkin yang personal. bisa diungkap. Ya, kadang-kadang waktu istirahat terganggu itu saja. Oh gitu ya. Tapi saya secara pribadi tidak pernah menampakkan itu kepada masyarakat karena ya ini pilihan kita. Memang Ya, harus this is my begitu choice, ya. Ini pilihan kita karena kita sudah berani memilih hal ini. Ya tentunya segala konsekuensi risiko itu harus kita hadapi juga. Jadi dari pagi, siang sampai malam 24 jam. Ke masyarakat sekarang nunggu banyak aspirasi ditumpahkan ya. Iya, makanya setelah menjadi legislatif saya membuka banyak tempat nih, banyak tempat yang bisa kita katakan rumah aspirasi walaupun tidak formal seperti itu. Jadi masyarakat itu tidak mesti harus mencari saya di rumah kalau memang ada hal yang yang harus mereka keluhkan, yang mereka bisa langsung berkomunikasi sama saya. Dan juga ada beberapa tempat yang saya jadikan pusat meeting point lah dengan masyarakat itu di Kota Mataram ini. Tidak mesti harus di rumah itu. Jadi memang harus siap sedia menyediakan waktu 24 jam. Siaga, kan ada katanya suami siaga, kalau saya legislator siaga. Luar biasa. Tapi kan di situ justru kenikmatannya kan, didatangi masyarakat. Iya, karena disitulah tempat nikmatnya. Kita terjun dalam dunia ini, dunia legislatif ini atau di dewan ini, di situ letaknya. Ini banyak istilahnya, banyak relasi lah. Banyak relasi. Banyak relasi, banyak informasi. Kalau waktu sama keluarga kemudian gimana Bang? Kan harus menerima, kalau nggak diterima nanti kan bahaya juga itu. Sampai saat ini di keluarga baik-baik saja, masih cara mengatur waktu sama keluarga. Mengatur waktu ya. Misalkan karena ya bagaimanapun mereka juga butuh waktu. Bagian dari konstituen inti. Konstituen inti. Dan juga ya memang resiko jadi keluarga politisi ya begitu juga kan. Istri sudah harus paham ya. Harus sudah paham. Luar biasa nih. Nah, kalau yang ini Bang, trik-trik yang sering istilahnya tips lah untuk para calon pemimpin muda yang kira bagi Abang yang sudah 10 tahun di usia muda, apa nih yang harus dilakukan? Siapkan satu hal yang paling penting ketika kita mau terjun di dunia politik ini, yaitu fondasi pribadi kita harus kuat. Baik dari segala aspek, baik itu aspek materi, aspek psikologis dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak siap dengan aspek tersebut, kita tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Gitu. Ya.
Jadi harus siap. Harus siap. Karena di dunia politik atau dunia legislatif ini, ya hal utama itu yang harus kita jalankan adalah memberikan pelayanan. Kita ini pelayan masyarakat, ya, pemegang amanah masyarakat. Ya. Jadi hal yang utama itu ya kuatkan dulu pribadi dari segala mental aspek. lah, mental, makanya psikologis, dari materi, masuk materi juga siapkan dulu pribadi. Ya. Kan politik itu butuh materi besar, kos politik lah, bukan money politik kan. Ya kalau itu kondisional lah. Ya. Karena semua hal itu tentu membutuhkan nilai, ya harga yang harus dikeluarkan, yang harus dibayarkan. Ya. Tidak hanya di dunia politik. Siap. Memang kalau kurang mental, kurang siap segalanya bisa kalau bahasa bisa kepesik dia. Nggak siap bisa down langsung ya. Karena di politik itu juga kadang-kadang harus raja tega katanya. Ya. Harus, kata ada 100 polisi wajib punya siasah gitu kan, jadi mungkin ya siasah itulah politik bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya politik siasah gitu. Siasah ya. Harus pandai siasat. Nah, ini Bang, setelah banyak, tentunya udah 10 tahun itu banyak sekali mendengar aspirasi tentunya masyarakat, masuk yang pilihan curhat. Ada yang pernah curhat nggak Bang ke? Banyak ya. Curhat soal kondisinya. Jadi Abang kan sudah banyak mengetahui problematika di masyarakat tentunya. Kira-kira bagaimana melihat Kota Mataram ke depan, Bang? Yang harusnya Kota Mataram bagaimana nih? Ini kan Abang mau nyalon jadi calon wali kota kan? Dengar-dengar. Ya, salah satu dari tujuan kedua politik adalah merebut kekuasaan dan jalur demokrasi kan, gitu. Ya, kondisi di Kota Mataram kita ini sebagai ibu kota provinsi, ya, tentunya treatment yang diberikan itu harus beda dari kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Hal mendasar yang perlu kita sadari bahwa Mataram ini sebagai ibu kota provinsi itu mendapatkan pendapatan daerah dari 2 sektor, jasa dan perdagangan. Tentunya sektor jasa ini adalah umum. Jasa ini segala bentuk jasa. Itu bisa menghasilkan ya sebagai pendapatan di Kota Mataram ini. Nah, tentunya sebagai daerah jasa ya, kita harus menyiapkan sumber daya yang mumpuni ya untuk bisa bersaing di era sekarang ini. Pusat perdagangan salah satu sektor pendapatan kita juga di Kota Mataram sudah banyak kita lihat ya. Saat ini ada pasar-pasar tradisional dan juga beberapa pasar modern yang tentunya sudah jalan, sudah autopilot. Ya. Yang mungkin atau yang diperlukan untuk menambah itu adalah bagaimana masyarakat kota ini, generasi muda kota ini juga bisa bersaing ya, mendapatkan kesempatan ya di kota mereka sendiri, di tempat ini ya, agar tidak menjadi penonton ya di kota ini. Kan pusat pendidikan di Kota Mataram ini sudah tidak diragukan lagi. Ya kan? Banyak lah. Baik itu kampus ya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, dan juga kampus-kampusnya. Tetapi masih banyak juga yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, pendidikan yang layak di lokasi-lokasi atau areal sekitar kampus-kampus tersebut. Ya, kita contohkan saja di Unram. Kampus Unram itu berada di wilayah Kota Mataram, walaupun itu kebijakannya bukan kota kan, tapi wilayahnya di Kota Mataram. Berapa sih anak gomong yang
apa namanya, yang sudah mendapatkan dan belum mendapatkan kesempatan. Dan saya juga pernah jalan, karena itu berada di dapil saya jalan di masuk daerah Gomong itu masih banyak juga generasi-generasi muda kita yang belum mendapatkan, merasakan duduk di bangku Universitas Mataram itu. Ya tentunya di sini perlukan apa namanya, andilnya pemerintah Kota Mataram untuk bisa melakukan komunikasi terhadap kampus-kampus tersebut agar ya memberikan sebuah kesempatan lah ya. Iya, mau apa namanya, mau di universitas atau di program studi mana saja, ya, tapi paling tidak mereka juga diberikan, ya mungkin tidak semua ya, tapi ada beberapa lah ya. Kalau kita seperti program siapa itu yang bilang satu desa satu dokter dulu, ada juga program satu sarjana satu desa ya. Ya mungkin di sini satu lingkungan satu sarjana lah ya kan. 325 lingkungan di Kota Mataram. Setiap tahun itu satu lingkungan atau berapa 5-4 lingkungan dulu kan ya bisa habis. Artinya ada afirmasi untuk anak-anak muda di sekitar kampus. Kampus itu diberikan kesempatan untuk belajar di situ. Ya baik itu dari segi biaya dan lain, digratiskan saja, diberikan aja beasiswa kan. Itu bukan diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi itu salah satunya. Sekarang kampus-kampus sudah beralih dari daerah Gomong misalnya menuju ke sini, ke Jempong. Ya ada UIN di situ, ada Universitas Kesehatan NW. Nah, model kan bisa kita lakukan komunikasi dengan stakeholder yang ada di kampus-kampus tersebut. Ya, oke, pemerintah Kota Mataram memberikan beasiswa kepada anak lingkungan sekitar, ya yang tidak mampu misalnya, tapi mau sekolah dan mau kuliah, ya dan mempunyai kemampuan atau yang lumayan lah, untuk mengenyam pendidikan. Prestasi lah. Ya. Artinya itu masih jadi problem di Mataram, Pak, pendidikan tinggi. Saya melihat itu masih jadi problem. Ya. Dan tentunya kan kesempatan itu harus kita berikan kepada semua pihak. Bukan kepada pihak-pihak tertentu. Contohnya di pendidikan tadi, gimana kita mau meningkatkan intelijensi dari masyarakat kalau kita tidak memberikan dia kesempatan? Ya kan? Bagaimana kita memberikan bagaimana masyarakat itu mau meningkatkan ekonominya kalau kita tidak berikan kesempatan seperti itu. Ya. Bukan ketika mereka sudah meraih sebuah prestasi baru kita akui. Bisa diklaim. Jadi ini saya menganggap ini mendorong ya, mengorbitkan gitu. Seperti itu, dari fenomena terbalik. Kita banyak sekali memberikan pengakuan gitu loh kan. Setelah ya. Di bidang olahraga, karena saya salah satu pelaku juga olahraga kan. Selama ini contoh ya, prestasi atlet itu diakui setelah mereka mendapatkan prestasi. Padahal kan kita di situ ada anggaran pembinaan. Tetapi pembinaan itu kebanyakan diberikan kepada yang sudah berprestasi. Ya seharusnya pembinaan itu diberikan kepada yang belum berprestasi agar bisa menorehkan prestasi kan. Secara anunya lah. Ya, secara gampangnya gitu loh. Kesempatan. Ya kalau dia sudah berprestasi, ya berarti sudah mampu kan gitu loh. Hanya kita memberikan reward ya, agar lebih meningkatkan gitu loh. Bukan pembinaan ini yang kita bilang hal mendasar itu. Pembinaan mendasar bahwa kita berikan pembinaan agar dia bisa menorehkan sebuah prestasi. Berarti kalau model Kota Mataram, gambaran Kota Mataram ke depan bagi Bang ABD ini seperti apa? Ya tentunya memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk meningkatkan kesempatan lah ya. Kata kuncinya di sini kesempatan, agar bisa lebih meningkatkan apa yang menjadi potensi dari masing-masing masyarakat. Termasuk kesempatan untuk bersaing lah ya Bang. Kesempatan untuk bersaing di daerah mereka sendiri. Belum pernah ada calon gubernur dari Kota Mataram?
Ya mudah-mudahan ada lah. Ada Ya. lah ya. Mudah-mudahan ada lah. Karena kan Ke ibu kota kan. ibu kota. Ya seharusnya karena mercusuar Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ada di Kota Mataram. Jiwa bersaingnya harus. Dia bersaingnya harus keluar. Tapi bersaingnya nggak hanya politik kan. Kan banyak prestasi juga. Ke Mataram banyak berprestasi juga kan. Di Banyak. luar. Banyak reward-reward yang diterima oleh pemerintah saat ini kan banyak gitu. Banyak. Bentar. Tapi kan tidak hanya reward itu saja gitu loh yang harus kita bangga dengan hal itu, tapi bagaimana mengimplementasikan agar itu bisa terus menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Kalau Abang ABD melihat Kota Mataram sekarang sudah seperti apa sih? Dari banyak aspek lah, ekonomi, pembangunan infrastruktur, sama Infrastruktur ya, kita berbicara Kota Mataram saat ini infrastrukturnya sudah oke lah. Oke. Ya sudah oke. Tetapi tentunya infrastruktur tidak bisa memberikan jaminan bahwa masyarakat kita itu sejahtera. Iya, iya. Ya. Dan tentunya perbaikan atau pembangunan infrastruktur harus juga dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dan SDM Bang ya. Iya, kesejahteraan masyarakat. Yang saya bilang tadi, ya bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau pemerintah itu tidak hadir ya untuk memberikan pelayanan yang lebih, kesempatan yang lebih kepada masyarakat itu. Oke, salah satu program misalnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM, Dinas Koperasi, Diskoperindak, ya, memberikan beberapa stimulan bantuan kepada masyarakat. Saya melihat selama ini bahwa pemberian bantuan-bantuan ekonomi, bantuan hibah itu hanya diberikan begitu saja tanpa ada bimbingan. Ya. Sehingga ya masyarakat yang menerima bantuan yang tidak memahami kegunaan atau bantuan itu, ya hanya menerima saja gitu. Tanpa ini ya. Iya, tanpa diberikan bimbingan bahwa bantuan itu digunakan untuk memulai sebuah atau menciptakan sebuah peluang, menciptakan sebuah kesempatan atau melanjutkan sebuah kesempatan, sebuah kegiatan yang mana sampai mereka mampu menggunakan bantuan itu untuk perkembangan diri mereka sendiri terutama. Nah, karena kalau sudah mampu baru mereka bisa menyebar atau membagi lagi kepada yang lain. Jadi memang aspek SDM ini masih jadi PR di Kota Mataram. Jadi PR, ya masih jadi PR. Ya kan? Jadi PR. Aspek SDM dan kesejahteraan Bang ya. Betul. Nah Bang, ini kan saya lihat ya kemarin kita deklarasi Abang jadi calon wali kota ini kan. Nah kira-kira ini kan siapa tahu berulang ini, lihat baliho tahun ini, tahun depan udah jadi caleg kan. Ya, dengan melihat Abang sudah memahami berbagai persoalan di Mataram gitu kan, tentunya ini jadi modal kan untuk ke depan. Nah, apa yang kemudian mendorong Bang ABD ini untuk memutuskan maju? Jangan-jangan kaget kayak temen Abang tadi nyalek jadi maju jadi caleg. Nah ini sebenarnya apa yang membuat Abang ABD tertarik untuk maju jadi calon wali kota? Karena kita tahu petanya juga lumayan harus benar-benar bertarung itu, medannya tidak mudah Bang. Tidak mudah ya. Itulah pasti medannya di sekarang landscape-nya tidak mudah untuk Bang ABD. Jadi ini sebuah keinginan, sebuah cita-cita yang tentu sebuah mimpi, yang tentunya semua orang boleh bermimpi kan. Ya. Karena pada dasarnya semua orang itu bisa bermimpi, tapi tidak semua orang bisa mewujudkan mimpinya. Oke. Tujuan saya cuma simpel, memberikan sebuah pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Karena sebagai legislator itu ruang lingkup pelayanan kita masih saya bilang terbatas. Ya, masih terbatas karena kita tidak bisa mengeksekusi. Ya. Tapi kita hanya mengeluarkan sebuah kebijakan. Ya kan? Bagian dari pemerintahan. Tapi tentunya dengan niatan mau memberikan pelayanan yang ekstra terlebih kepada masyarakat, ya jalannya itu melalui
eksekutif. Eksekutif ya. Ya. Nah inilah ikhtiar yang sedang saya Iya, iya. lakukan. Jadi, pengabdian lebih luas lah. Pengabdiannya lebih luas. Kemarin legislatif masih ada batasan ya, nggak bisa eksekusi ya. Ya kan nggak bisa eksekusi kita kan. Masih bisa ngusulkan aja ya. Usulkan aja kan. Ya, artinya memang panggilan ini Bang, untuk melayani ya. Iya. Karena apa sih yang kita cari di dunia ini? Mm-mm. Kita ini dilahirkan, diberikan kehidupan oleh Yang Maha Pencipta agar bisa bermanfaat ke orang lain. Ya kan? Khairukum anfa'ukum linnas katanya di situ. Tapi Abang sudah memperhitungkan nggak peta politiknya? Ini kan oke lah kita tahu Abang kan tadi akan menghadapi atau melawan incumbent yang saat ini Pak Muhandar Iskandar lah misalnya. Kan dia ketua DPD 1 Golkar NTB. Ya. Dan petahana sama 3 jadi wakil gitu kan, jadi menghadapi orang yang sudah Ya. benar-benar Tentunya kan saya tidak melangkah sendiri dalam hal ini. Tidak kuat. melangkah sendiri. Daud and Goliath gimana anunya? Ya kan? Tapi kan ini seperti saya bilang tadi bahwa kita sebagai manusia hanya dituntut untuk berikhtiar. Berikhtiar ya. Ya, berikhtiar. Kalau hasilnya itu kan ya seberapapun besar keinginan kita mau mendapatkan sesuatu, kalau Yang Maha Pencipta tidak mengizinkan, ya kita tidak bisa dapatkan. Iya. Ya kan? Tetapi seberapa kecil pun kesempatan kita dapatkan, kalau diizinkan oleh Yang Maha Kuasa kan kita diberikan. Nah, itu saya kuncinya itu saja saya. Ya. Kuncinya saya itu saya simpel. Jadi hidup ini ya kita jalannya sesuai dengan koridor aja. Tanpa harus khawatir menghadapi siapapun gitu loh. Kita kan setara gitu loh. Kesempatan kita sama. Kesempatan sama. Kesempatan Jumlah kita kursi sama. sama juga. Ya dalam arti oke lah, jumlah kursi itu beda dalam ya, kita dapatkan beda, tapi kan kesempatan kita itu ada, karena di politik nggak bisa kita sendiri. Kita harus berkoalisi gitu. Ya. Kalau kita sendiri pun ya berat juga gitu kan. Tapi kan nanti konsekuensi juga, misalnya Bang ABD harus melepas ketika maju udah jadi calon kan udah lepas kursinya kan di DPRD kan. Ya, kalau itu kan regulasi. Regulasi. Ya. Ya bagaimanapun harus ada yang kita korbankan, harus ada yang kita relakan. Ya, tapi balik lagi kepada kesempatan tadi yang diberikan oleh masyarakat ketika mempercayakan itu kepada saya pribadi, ya atau tidak, itu ya kita ikhtiarkan lah. Lalu seberapa serius Bang ABD sudah mempersiapkan jadi calon wali kota? Dari awal saya sudah bilang bahwa saya fokus melakukan sesuatu. Ya, pribadian saya itu apabila saya mau melakukan sesuatu saya harus fokus. Fokus ya. Itu ya. Oke. Tadi hitung-hitungan politik juga sudah, kalkulasi sudah. Insya Allah sudah. Gerindra jadi, sekarang dapat 5 kursi. Ya. Syaratnya 8 apa? 8. Masih butuh 3 lagi. 3 lagi ya. Berarti sudah tidak terlalu banyak lah mungkin teman koalisi. Insya Allah. Dan ada beberapa komunikasi yang kita jalin dengan teman-teman parpol yang lain. Ya sampai saat ini masih jalan komunikasinya. Ini salah satu contoh saya fokus melakukan sesuatu itu ketika tadi saya bilang saya membangun usaha di 2010. 2013 ketika saya mau masuk terjun ke dunia politik ini, saya melepas. Saya mempercayakan itu kepada kolega saya untuk mengurus usaha itu. Ya, saya fokus di sini. Jadi ya seperti itulah gambarannya. Seperti memang sudah mantap Bang ya untuk maju. Salah. Ya, karena tentunya, tiket kalau tinggal mau pakai apa enggak kan tiket sudah punya kan. Artinya kan DPD. Ya, karena dari DPP juga ada statement ketua harian kita ya Pak Sufmi Dasko bahwa calon kepala daerah itu diprioritaskan
kader partai. Kader. Ya. Jadi sudah tidak ada keraguan Bang ya. Saya terus terang Insyaallah. sendiri awal pas deklarasi ragu Bang. Kok tiba Bang Abdurrahman Habidi maju luar biasa itu. Ya, untuk melakukan hal besar kan kita harus berbuat besar juga. Mantap Bang, harus berani ya. Luar biasa. Dengan Mancing segala tuna sama konsekuensi ya kan nanti yang hadapi Bang. ya tentunya konsekuensi risiko itu pasti ada. Pasti ada. Tapi tidak ada salahnya kita memaksimalkan ikhtiar. Oke. Yang kita lakukan tentu seizin dari orang tua, seizin dari rekan-rekan dekat, keluarga, ya, dan juga Maha Pencipta, itu saja. Berarti sudah siap melawan pamuhan ya. Ya, kalau nanti seandainya saya ditakdirkan untuk berhadapan ya sebagai salah satu kompetitor beliau, ya mau tidak mau gimana lagi, ya kan? Harus berkompetisi ya. Iya, tapi kan ini masih jalan lah, masih dinamis. Oke. Siap Bang, kita doakan langkah politiknya bisa berjalan mulus Bang ya. Amin. Dan bisa menjadi pemimpin yang bisa membawa Mataram lebih baik. Amin, amin. Siap. Pada akhirnya kita semua harapan banyak, harapan masyarakat itu banyak ada di pundak para pemimpin seperti Abang Abedi inilah. Ya, mudah-mudahan ya. Saya juga diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kota Mataram untuk bisa membawa harapan mereka ke depan, ya, agar bisa lebih aman, nyaman, dan asik di Kota Mataram. Asik ya. Asik. Ya. Asik. Jadi sudah aman, nyaman, sekarang asik ya. Harus asik biar bahagia ya. Bahagia. Ada tagline kan, yang penting rakyat senang. Siap. Bang, mungkin ada closing statement atau yang mau Abang sampaikan ke Tribuners. Kan Tribuners bahasa kami di Tribun. Iya. Yang penting untuk proses ini politik di Mataram, termasuk bagaimana berbagi pengalaman tadi. Ada semacam closing statement atau enggak? Iya. Pada para Tribuners Kota Mataram, terima kasih untuk undangan podcastnya hari ini. Sebagai pernyataan akhir, saya mengutip kata-kata dari salah seorang tokoh di Mataram juga yang selalu menjadi inspirasi dan aspirasi saya. Ya, bahwa pejuang boleh berganti, perjuangan tidak boleh berhenti. Jangan biarkan matahari tenggelam tanpa makna. Terima kasih. Ya. Itu kutipan dari siapa? Almarhum Ahyar Abduh. Ahyar Abduh. Ya. Luar biasa. Oke Bang, terima kasih. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktu di Tribun Lombok. Sama-sama. Sukses Bang ya. Terima kasih. Siap. Baik, Tribuners, itu tadi perbincangan kita sama Bang ABD, bakal calon wali kota Mataram. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa berinspirasi untuk kita semua. Kita jumpa lagi di edisi Bincang Tribun Lombok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.